Bayangkan suatu masa ketika dunia tidak lagi percaya pada kebenaran. Manusia tidak hancur karena perang, tetapi karena kebohongan yang dipercaya sebagai kebenaran. Di masa itulah, fitnah terbesar dalam sejarah manusia akan muncul. Namanya Dajjal. Ia bukan sekadar penipu biasa, tetapi ujian iman terbesar sejak Nabi Adam hingga hari kiamat. Dan ketika fitnah itu mencapai puncaknya, Allah tidak membiarkan manusia tanpa harapan. Akan muncul seorang pemimpin yang dijanjikan. Ia bukan nabi, tetapi pemimpin yang akan mengembalikan keadilan. Dialah Imam Mahdi. Satu membawa fitnah terbesar, dan satu membawa harapan terakhir. Bukan pertarungan pedang, tetapi pertarungan iman. Di video ini, kita tidak akan berspekulasi. Kita akan mengikuti apa yang benar-benar disebutkan dalam hadits. Agar kita tahu di mana posisi kita ketika masa itu datang. Karena saat Dajjal muncul, tidak semua orang sadar bahwa mereka sedang diuji. Sebelum kita berbicara tentang Imam Mahdi, kita harus memahami satu sosok yang menjadi ujian terbesar umat manusia. Sosok ini tidak muncul tiba-tiba dan tidak pula muncul tanpa peringatan. Dalam banyak hadits syahih, Rasulullah SAW berulang kali memperingatkan umatnya tentang satu nama. Nama yang disebut sebagai fitnah terbesar sejak Nabi Adam hingga hari kiamat. Nama itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal bukanlah makhluk biasa dan juga bukan sekadar simbol. Ia adalah manusia nyata yang akan hidup, berjalan, berbicara, dan mempengaruhi manusia. Namun kekuatannya bukan pada fisik, melainkan pada tipu daya. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal akan membawa sesuatu yang tampak seperti kebenaran. Ia akan menunjukkan keajaiban yang membuat manusia ragu pada imannya sendiri. Bagi orang yang lemah iman, apa yang dibawa Dajjal akan terlihat meyakinkan. Inilah mengapa fitnah Dajjal disebut lebih berbahaya daripada kekuatan senjata. Karena ia tidak memaksa manusia dengan kekerasan. Ia menyesatkan manusia dengan janji, ilusi, dan ketakutan. Rasulullah bahkan mengajarkan doa khusus agar kita dilindungi dari fitnah Dajjal. Ini menunjukkan bahwa ancaman Dajjal bukan perkara kecil. Ia bukan musuh fisik semata, tetapi musuh akidah. Dan ketika ia muncul, dunia tidak akan siap secara mental dan spiritual. Karena manusia saat itu lebih percaya pada apa yang terlihat daripada apa yang diyakini. Inilah awal dari kekacauan besar yang akan mengguncang dunia. Namun Allah tidak membiarkan umat manusia menghadapi ujian ini tanpa arah. Karena sebelum Dajjal muncul sepenuhnya, Allah telah menyiapkan penawarnya. Jika Dajjal adalah fitnah terbesar, maka kita harus memahami satu hal penting. Fitnah Dajjal tidak bekerja dengan kekerasan, tetapi dengan tipu daya. Ia tidak datang membawa pedang, tetapi membawa kebingungan. Rasulullah menjelaskan bahwa Dajjal akan menampilkan sesuatu yang tampak luar biasa. Sesuatu yang membuat manusia bertanya-tanya tentang apa yang selama ini mereka yakini. Ia akan membawa apa yang tampak seperti surga dan neraka. Namun Rasulullah mengingatkan, apa yang terlihat indah justru bisa menjadi azab. Dan apa yang tampak menakutkan bisa jadi justru keselamatan. Inilah puncak ujian iman. Memilih berdasarkan keyakinan, bukan penglihatan. Dajjal juga akan memanfaatkan kondisi dunia yang sedang rapuh. Krisis, kelaparan, dan ketakutan akan menjadi pintu masuk fitnahnya. Ia akan menjanjikan solusi instan bagi masalah manusia. Dan banyak manusia akan mengikutinya
bukan karena jahat, tetapi karena mereka ingin selamat. Inilah bahaya terbesar Dajjal. Ia menyesatkan lewat rasa aman. Fitnah ini akan begitu luas, hingga menjangkau hampir seluruh dunia. Tidak hanya orang awam, tetapi juga orang berilmu. Karena di masa itu, ilmu tanpa iman tidak cukup. Rasulullah bahkan menyebutkan bahwa banyak orang akan terjatuh dalam fitnah ini. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tidak siap. Dan disinilah kita mulai memahami mengapa Rasulullah begitu sering memperingatkan tentang Dajjal. Namun, di tengah fitnah yang begitu besar, akan muncul sosok yang menjadi titik balik sejarah akhir zaman. Di tengah fitnah terbesar yang mengguncang iman manusia, Allah tidak membiarkan umat ini tanpa arah. Rasulullah menyebutkan bahwa sebelum fitnah Dajjal mencapai puncaknya, akan muncul seorang pemimpin yang dijanjikan. Pemimpin ini dikenal dengan satu nama yang telah lama disebut dalam hadits. Dialah Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan nabi dan bukan pembawa wahyu baru. Ia adalah manusia biasa dari umat Nabi Muhammad. Rasulullah menjelaskan bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan beliau. Namanya akan sama dengan nama Nabi, dan ayahnya sama dengan nama ayah Nabi. Ia tidak muncul karena ambisi kekuasaan. Bahkan dalam beberapa riwayat, ia awalnya tidak menginginkan kepemimpinan. Namun kondisi dunia yang kacau memaksanya tampil ke depan. Ketika kezaliman merajalela, keadilan justru menjadi kebutuhan terbesar. Dan di saat itulah Imam Mahdi diangkat sebagai pemimpin umat. Rasulullah menggambarkan bahwa di masa kepemimpinannya, bumi dipenuhi keadilan. Setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman dan ketidakadilan. Namun perlu diingat, Imam Mahdi bukan penyelamat mutlak. Ia adalah pemimpin yang bekerja dengan iman, bukan mukjizat. Dan kekuatannya bukan berasal dari dirinya, tetapi dari pertolongan Allah. Inilah perbedaan mendasar antara Imam Mahdi dan Dajjal. Yang satu menyesatkan dengan tipu daya, yang satu membimbing dengan keadilan dan iman. Dan di titik inilah, umat manusia akan dihadapkan pada pilihan terbesar. Namun pertanyaannya, bagaimana pertemuan dua kekuatan ini akan terjadi? Dan di mana posisi umat Islam ketika fitnah itu benar-benar memuncak? Fitnah Dajjal tidak menyerang manusia secara fisik terlebih dahulu. Ia menyerang dari dalam, melalui pikiran dan keyakinan. Karena itu, dampak fitnah Dajjal tidak sama pada setiap orang. Orang pertama yang paling terdampak adalah mereka yang lemah iman. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka tidak siap menghadapi ujian sebesar itu. Kelompok kedua adalah orang-orang awam yang hidup dalam tekanan dan kesulitan. Ketika Dajjal menawarkan rasa aman dan solusi instan, banyak dari mereka akan mengikuti tanpa sempat berpikir panjang. Kelompok ketiga justru yang paling mengejutkan. Mereka adalah orang-orang berilmu. Rasulullah menjelaskan bahwa sebagian orang berilmu pun akan terjatuh. Bukan karena kurangnya pengetahuan, tetapi karena ilmu tidak dibarengi keteguhan iman. Inilah dampak paling berbahaya dari fitnah Dajjal. Namun tidak semua manusia akan tumbang. Ada kelompok yang tetap teguh meski hidup dalam kesempitan. Mereka bukan yang paling kuat, tetapi yang paling yakin kepada Allah. Inilah kelompok yang akan berada di belakang Imam Mahdi. Di masa ini, iman bukan lagi sekadar ucapan. Iman menjadi pilihan yang mahal. Banyak yang tahu kebenaran, tetapi sedikit yang mampu bertahan di atasnya. Inilah dampak nyata fitnah Dajjal terhadap manusia. Dan di tengah kondisi inilah, peran Imam Mahdi menjadi sangat menentukan.
bukan sebagai penyelamat mutlak, tetapi sebagai penunjuk arah. Di tengah kekacauan besar akibat fitnah Dajjal, umat Islam tidak dipimpin oleh seorang nabi. Rasulullah menegaskan bahwa Imam Mahdi bukanlah nabi. Ia tidak membawa wahyu baru dan tidak menggantikan risalah Nabi Muhammad. Peran Imam Mahdi adalah memimpin umat dengan apa yang sudah ada, dengan Al-Quran, Sunnah, dan keadilan. Inilah perbedaan mendasar antara Imam Mahdi dan tokoh-tokoh penyelamat palsu. Imam Mahdi tidak datang dengan klaim keajaiban. Ia tidak memikat manusia dengan janji dunia. Justru sebaliknya, ia mengajak manusia kembali pada kesederhanaan dan ketaatan. Kepemimpinannya lahir bukan dari ambisi, tetapi dari kebutuhan umat. Dalam banyak riwayat, Imam Mahdi bahkan enggan menerima kepemimpinan. Namun ketika amanah itu datang, ia tidak lari. Di masa kepemimpinannya, ketidakadilan dilawan bukan dengan kekerasan membabi buta, tetapi dengan hukum, kejujuran, dan keteguhan. Inilah sebabnya orang-orang beriman berkumpul di sekelilingnya. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia memimpin dengan iman. Dan disinilah peran Imam Mahdi menjadi sangat kontras dengan Dajjal. Dajjal menguasai manusia dengan ketergantungan. Imam Mahdi membebaskan manusia dengan ketundukan kepada Allah. Karena itu, pengikut Imam Mahdi tidak banyak, tetapi mereka kokoh. Inilah hakikat kepemimpinan di akhir zaman. Dan di titik inilah makna VS menjadi semakin jelas. Karena pertarungan sesungguhnya bukan soal kekuatan, melainkan soal arah yang diikuti manusia. Disinilah makna sebenarnya dari pertarungan itu terlihat dengan jelas. Bukan pertarungan senjata, bukan duel fisik, tetapi pertarungan arah dan tujuan hidup. Dajjal datang membawa fitnah yang membingungkan. Ia menawarkan kemudahan, rasa aman, dan jawaban instan. Namun semua itu menuntut satu harga. Harga itu adalah ketundukan pada kebohongan. Sementara itu, Imam Mahdi tidak menawarkan jalan pintas. Ia mengajak manusia kembali pada kebenaran yang sering terasa berat. Jika Dajjal membangun ketergantungan, Imam Mahdi membangun keteguhan. Dajjal ingin manusia mengikuti karena takut. Imam Mahdi mengajak manusia bertahan karena yakin. Inilah kontras paling tajam di antara keduanya. Yang satu memusatkan kekuasaan pada dirinya. Yang satu justru mengembalikan manusia kepada Allah. Karena itu, pengikut Dajjal terlihat banyak dan mencolok. Sementara pengikut Imam Mahdi sedikit dan tenang. Namun sejarah tidak diukur dari jumlah. Sejarah diukur dari keteguhan. Di fase inilah, setiap manusia benar-benar diuji. Tidak ada netralitas. Tidak ada penundaan. Pilihan harus dibuat. Dan pilihan itu akan menentukan siapa yang bertahan. Namun di tengah kontras yang tajam ini, pertanyaan terbesar justru muncul dari dalam diri umat. Di tengah pertarungan arah antara Dajjal dan Imam Mahdi, umat Islam tidak berada dalam kondisi ideal. Banyak yang beriman, tetapi lelah. Banyak yang tahu kebenaran, tetapi takut kehilangan dunia. Dan tidak sedikit yang bingung harus berdiri di mana. Inilah kondisi umat saat fitnah mencapai puncaknya. Umat tidak lagi diuji dengan pengetahuan, tetapi diuji dengan keberanian untuk memilih. Sebagian memilih bertahan bersama Imam Mahdi. Mereka hidup sederhana, sering kekurangan, dan tertekan. Namun iman mereka justru semakin kuat.
Sebagian lain memilih menjauh dari konflik. Mereka berharap bisa selamat dengan bersikap netral. Padahal di masa itu, netralitas bukanlah perlindungan. Karena diam pun adalah pilihan, dan pilihan itu memiliki konsekuensi. Ada pula yang mengikuti Dajjal secara sadar, bukan karena mereka yakin sepenuhnya, tetapi karena takut hidup tanpa jaminan. Inilah ujian paling halus dalam sejarah manusia. Bukan soal siapa paling pintar, tetapi siapa yang paling jujur pada imannya sendiri. Di fase ini, umat benar-benar terpisah. Bukan oleh garis wilayah, tetapi oleh keberanian memilih kebenaran. Dan pertanyaan itu sesungguhnya tidak hanya untuk mereka di akhir zaman. Pertanyaan itu juga untuk kita hari ini. Jika kita hidup di masa itu, di mana kita akan berdiri? Di tengah maraknya pembahasan akhir zaman, banyak kesalahan besar yang tanpa sadar dipercaya. Kesalahan ini bukan hanya terjadi pada orang awam, tetapi juga pada mereka yang merasa paling tahu. Kesalahan pertama adalah menganggap Dajjal sebagai sekadar tokoh fiksi. Padahal Rasulullah memperingatkannya dengan sangat serius. Kesalahan kedua adalah menunggu tanda-tanda spektakuler. Seolah-olah fitnah Dajjal akan datang dengan tanda yang mudah dikenali. Padahal fitnah terbesar justru bekerja secara halus. Kesalahan ketiga adalah menganggap Imam Mahdi sebagai penyelamat mutlak. Sehingga manusia lupa bahwa iman tetap tanggung jawab pribadi. Kesalahan keempat adalah sibuk menebak-nebak identitas. Siapa Dajjal? Siapa Mahdi? Kapan muncul? Di mana? Padahal Rasulullah tidak mengajarkan umat untuk menebak-nebak. Beliau mengajarkan umat untuk bersiap. Kesalahan kelima adalah merasa diri aman dari fitnah. Merasa iman cukup kuat untuk menghadapi apapun. Padahal banyak orang beriman yang jatuh karena merasa paling siap. Inilah kesalahan yang paling berbahaya. Karena fitnah Dajjal tidak menyerang orang bodoh saja, tetapi siapapun yang lengah. Kesalahan terakhir adalah mengira kisah ini hanya tentang masa depan. Padahal pesan terbesarnya justru untuk hari ini, agar manusia tidak sibuk menunggu tokoh, tetapi sibuk memperbaiki iman. Dan dari semua kesalahan ini, satu pertanyaan penting muncul. Jika fitnah itu datang hari ini, apakah kita benar-benar siap? Setelah memahami siapa Dajjal, siapa Imam Mahdi, dan bagaimana fitnah bekerja, kita sampai pada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah kisah ini hanya untuk diketahui atau untuk dipersiapkan? Rasulullah tidak menceritakan Dajjal agar manusia takut semata. Beliau memperingatkan agar umat memperkuat iman sebelum diuji. Karena fitnah terbesar tidak datang untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi dengan kesiapan. Kesiapan itu bukan soal mengetahui semua tanda, tetapi soal menjaga iman dalam hal-hal kecil. Kejujuran saat sendiri, keteguhan saat sulit, dan keberanian memilih kebenaran meski tidak populer. Imam Mahdi tidak memimpin umat yang sempurna. Ia memimpin umat yang mau belajar dan bertahan. Dan Dajjal tidak menyesatkan manusia yang tidak tahu apa-apa. Ia menyesatkan manusia yang lengah. Karena itu, kesiapan iman bukan untuk masa depan saja. Ia dimulai dari hari ini. Dari cara kita bersikap, memilih, dan menjaga diri. Karena siapapun bisa hidup di masa Dajjal, tanpa harus menunggu ia benar-benar muncul. Fitnah selalu ada, hanya bentuknya yang berubah. Dan iman selalu diuji, kapanpun zamannya. Karena itu, penutup kisah ini bukan tentang ketakutan,
tetapi tentang harapan dan tanggung jawab. Di akhir dari semua pembahasan ini, satu hal menjadi semakin jelas. Kisah Dajjal dan Imam Mahdi bukan sekadar cerita masa depan. Ia adalah cermin tentang bagaimana manusia memilih arah hidupnya. Dajjal tidak perlu muncul untuk membuat manusia tersesat, karena fitnah selalu bekerja ketika iman melemah. Dan Imam Mahdi tidak hadir untuk menggantikan iman manusia. Ia hadir untuk menguatkan mereka yang memilih bertahan. Inilah pesan terbesar dari VS yang sering disalahpahami. Bukan siapa yang menang dalam pertarungan, tetapi siapa yang selamat dalam ujian iman. Karena pada akhirnya, setiap manusia akan berdiri sendiri. Tidak ada pemimpin, tidak ada kelompok yang bisa menggantikan pilihan itu. Imam Mahdi hanyalah bagian dari pertolongan Allah. Dan Dajjal hanyalah ujian bagi mereka yang lengah. Yang menentukan bukan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa jujur iman kita saat diuji. Jika hari itu datang, semoga kita tidak sibuk bertanya siapa Mahdi, tetapi sibuk memastikan diri berada di jalan yang benar. Karena itulah satu-satunya perlindungan yang tidak bisa dipalsukan. Kisah Dajjal dan Imam Mahdi bukan untuk menakut-nakuti manusia. Ia adalah pengingat tentang betapa berharganya iman di saat paling sulit, bahwa di tengah fitnah terbesar sekalipun, Allah selalu menyediakan jalan bagi mereka yang bertahan. Tidak semua orang diuji dengan Dajjal, namun setiap orang diuji dengan pilihannya sendiri. Dan pilihan itu dimulai jauh sebelum akhir zaman. Jika kisah ini memberi makna, simpan dan bagikan agar pengingat ini terus hidup. Lentera dunia, menerangi sejarah agar iman tetap terjaga.